Sebenarnya sudah pada tahu belum sih ERP itu apa? Nah, mungkin bertanya-tanya, apalagi ini ERP. Bagi yang belum mengenal dunia IT, mungkin terasa asing. Bahkan ada juga sebagian yang berlalang buana di IT, tapi masih belum mengenal ERP dan sebagian lagi sudah menjadi pembahasnya ERP. Tapi itu nggak masalah. Saya akan membahas sedikit tentang ERP. Oh ya, panjangan ERP itu adalah Enterprise Research Planning. Nah, menurut Wikipedia Indonesia, perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggrisnya adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Nah, sebenarnya banyak sekali keuntungan dalam penggunaan ERP. Di antaranya ada integrasi data accounting, integrasi data inventory, sales, purchase, dan sebagainya. Nah, dalam ERP banyak sekali modul yang tersedia, baik untuk accounting, CRM, sales, project management, inventory, dan sebagainya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada suara-suara noise-nya sebentar. Nah, saya lanjut. Untuk implementasi ERP tersebut, banyak sekali software yang beredar saat ini. Nah, salah satunya ini adalah Odoo. Tiba saatnya kita mengenal lebih dalam Odoo. What's Odoo? Why Odoo? Kenapa sih harus Odoo? Gitu. Buat saya sendiri, Odoo sudah tidak asing lagi, karena tiap hari memang menggunakan Odoo. Mungkin yang lain sudah lebih lama menggunakan atau sekarang sedang mencoba, ya. Atau bisa juga baru dengar namanya. Untuk dari itu, sebelum kita masuk ke pengenalan ERP Odoo, terlebih dahulu kita akan masuk ke perkenalan PT Jidoka Sistem Indonesia. Nah, pasti teman-teman, Ibu Bapak berpikir PT Jidoka ini apa sih? Maka dari itu, untuk sesi perkenalan PT Jidoka Sistem Indonesia kepada Bapak Sumendi, disilahkan. Baik, share screen dari situ atau mau dari sini? Ya, dari Bapak saja, Pak. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan mengenai PT Jidoka Sistem Indonesia. Terlebih dahulu saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat ya di masa pandemi seperti ini. Perkenalkan, kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang software developer dan implementer Odoo dan dunia pendidikan IT tentunya. Terus untuk membantu konsumen kami dalam melakukan kaizen dan otomatisasi. Mungkin teman-teman ada yang baru mendengar istilah kaizen, ada juga yang udah terbiasa dengan istilah kaizen. Kaizen itu improvement atau continuous improvement, teman-teman. Jadi improvement yang berkesinambungan. Tentunya di era 4.0 ini otomatisasi adalah jadi andalan perusahaan-perusahaan untuk melakukan cost reduction gitu. Jidoka sendiri didirikan di wilayah hukum Karawang di tahun 2018 akhir. Jadi setelah itu kami baru berdiri kurang lebih 1 tahun menuju ke 2020 dan terkena pandemi ya. Waktu itu kami sedang giat-giatnya memproduksi ataupun mengcustom ERP Odoo 13 untuk CS3 ya, Jidoka Smart School System. Ketika pandemi sebenarnya dayung bersambut karena
waktu itu kita membuat e-learning ya, e-learning digabungkan dengan manajemen sekolahan. Nah, dalam menjalankan bisnisnya, Jidoka fokus di tiga ranah. Yang pertama edukasi. Kami komit akan insya Allah akan terus membangun ya, atau membuat pelatihan-pelatihan gratis seperti yang sekarang kita lakukan, dan sebelumnya kita udah melakukan juga dengan grup HRD di Indonesia ya. Terus menuju HRD Go Online kemarin itu, Go Digital maaf. Dan insya Allah kita ada 2 event gratis untuk This meeting is being recorded. edukasi. Yang pertama pengenalan tentang Odoo, yang kedua nanti ada synchronize Odoo dengan mungkin salah satu alat ya, baik sensor ataupun Raspberry ataupun IoT gitu. Nanti materinya tergantung kebutuhan yang lagi in gitu. Terus ada juga 4 pelatihan premium yang akan kami selenggarakan, salah satunya tiap bulan. Jadi nggak 4-4-nya di tiap bulan ada. Jadi pertama pelatihan yang basic, terus untuk programmer basic ya, mulai dari nol. Yang kedua nanti ada advance. Yang ketiga itu nanti ada pendampingan untuk belajar custom atau pendampingan ketika ada project. Yang ketiga in-house. Terus selain dari itu kami juga fokus di membuat produk dari Odoo. Yang pertama HRIS ya, yang kedua JS3, dan untuk AKM ini dan FAS. AKM tuh ya teman-teman, akreditasi minimum kompetensi. Mungkin Pak Danung ya dari Yogyakarta yang alhamdulillah hari ini hadir, sangat tahu gitu. Terus iya, untuk yang kedua itu FAS, POM Approval System, dan TAS ya, ataupun ticketing gitu. Jadi semua POM sebenarnya bisa didigitalisasi ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada belum menggunakan HRIS ya, mungkin bisa menggunakan FAS gitu, seperti pengajuan overtime dan lain-lain. Terus ada juga Mei, nanti insya Allah di bulan Agustus ini kita akan rilis kurang lebih di tanggal 25, barusan meeting sama tim development. Tanggal 25 kita udah optimis rilis ya. Jadi Mei ini kita akan sistemnya itu untuk visitor management, tapi kita akan gratiskan untuk perusahaan-perusahaan, karena itu juga kita fasilitasi dengan tracking kesehatan karyawan ya. Karena sekarang masa pandemi, kalau bukan kita siapa lagi gitu ya yang peduli. Mudah-mudahan dengan seperti itu, dan mengatakan kalau misalkan ada yang terpapar, dan misalkan saya terpapar gitu, orang-orang di sekeliling saya yang udah saya temui agar meningkatkan imun tubuhnya gitu. Dengan cara seperti ini mudah-mudahan informasi akan lebih cepat gitu, dan akan melakukan corrective action lebih cepat gitu. Apakah minum vitamin D ataupun naikin imunnya dengan olahraga dan segala macam gitu ya, bisa ditempuh. Terus yang ketiga kita melakukan sinkronisasi. Nah sekarang ini untuk melakukan otomatisasi di Jidoka, software-softwarenya yang dikembangkan dari Odoo, terutama softwarenya sudah dapat disinkronkan dengan mesin absensi seperti itu. Terus ada sensor, dulu pernah kita sinkronkan dengan sensor suhu. Terus mobile apps, sistem finance seperti VNet dan Midtrans juga kita sudah sinkronkan dengan Raja Ongkir. Kalau misalkan teman-teman pernah
ikutan atau pernah membuat sistem untuk online shop ya. Itu sinkron dengan Raja Ongkir untuk yang Odoo-nya. Oke, untuk goals kegiatan kali ini, harapannya tujuannya dibuat event ini untuk meningkatkan minat belajar dan membangun komunitas yang dapat membangun otomatisasi sistem ya, baik untuk perusahaannya maupun untuk dikomersilkan gitu. Mungkin karena kemarin kami tim kami ya nge-share-nya di grup IT support terutama. Jadi mudah-mudahan banyak IT support yang bisa mengimplementasikan Odoo community ataupun Odoo yang premium ya. Nah ini untuk trainingnya kami ada free training pengenalan sistem. Mungkin nanti ada synchronize system ya. Terus ada untuk yang premiumnya Odoo basic programming. Nanti bisa teman-teman bisa belajar kalau pernah belajar pemrograman sedikit-sedikit mungkin akan bisa mengikuti ini ya, untuk membuat ataupun mengcustom Odoo yang Odoo EE dan CE gitu. Ada premium, untuk premium juga ada Odoo Advanced. Setelah lulus dari Odoo Basic, untuk menggalinya lagi boleh ke Odoo Advanced. Terus ada in-house juga kalau memang tim IT-nya pengen khusus untuk perusahaan tertentu gitu. Terus ada premium juga, untuk premium ada juga yang based on project. Jadi teman-teman mungkin di perusahaannya sedang menerapkan ataupun mau implementasi Odoo, ingin ada pendampingan, jadi kami juga melakukan hal itu gitu. Nanti mengenai price tinggal kontak ke marketing kami. Oke, mungkin seperti itu teman-teman di pengenalan Jidoka. Nanti kita masuk lagi ke tim development untuk proses instalasi dan mungkin akan dipandu sama THI. Silakan THI dilanjutkan lagi. Ya, baik Pak Sunendi, terima kasih atas pemaparannya tentang PT Jidoka Sistem Indonesia. Nah, teman-teman pasti sekarang sudah ada gambaran mengenai PT Jidoka Sistem Indonesia sendiri itu apa. Oke, mungkin sebelumnya ada pertanyaan dulu terkait PT Jidoka Sistem Indonesia. Ya, baik, saya rasa cukup ya untuk pengenalan tentang PT Jidoka Sistem Indonesia. Kita langsung ke inti dari pengenalan ERP Odoo, yaitu overview dari sistem Odoo itu sendiri. Nah, kepada Bapak Denny, saya silahkan Pak untuk overview dari sistem Odoo. Ya, halo. Halo. Suara saya kedengeran? Halo Pak, terdengar Pak. Selamat malam Pak. Oke, selamat malam. Terima kasih sudah mengundang saya di event hari ini. Jadi saya akan share screen. Saya matiin video dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah. Oke, siap. Ya, jadi saya di sini Denny Kurniawan sebagai Channel Account Manager di Odoo Hong Kong, dan saya juga sebagai Account Manager untuk Jidoka. Oke, jadi ini saya ada satu video. Suaranya nggak muncul ya, Pak?
Suara tadi nggak muncul ya, Pak? Nggak muncul, Pak. Betul, Oke, ya nggak apa-apa Nggak lah, apa-apa, itu nggak cuman apa-apa. sekedar video aja tentang produk kita Odoo. Jadi selanjutnya mungkin tadi sudah dijelaskan juga ya di awal webinar bahwa Odoo itu sebenarnya salah satu ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi ini tuh manajemen software yang bisa membantu company saudara-saudara sekalian supaya lebih efektif dan efisien. Dan juga Odoo ini all-in-one management, jadi nggak perlu software-software lain lagi untuk mendukung kegiatan usaha Bapak Ibu sekalian gitu. Oke, nah ini juga ada beberapa artikel, judul-judul artikel yang sempat saya ambil, berita-berita bahwa UMKM itu menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, terus maka Odoo hadir untuk membantu company-company supaya lebih bertumbuh dengan cara kita menyediakan beberapa tools supaya karyawan tuh bisa pakai dan mereka juga suka gitu dengan toolsnya sendiri. Oke, terus next slide. Apa sih yang unik dari Odoo gitu? Jadi yang pertama, Odoo itu fully integrated. Maksudnya apa? Jadi nanti di dalam Odoo itu ada beberapa modul. Dan modul-modul ini saling terintegrasi, jadi nggak perlu tuh pindah satu software ke software lain untuk menyelesaikan satu cycle, misalnya sales cycle seperti itu. Terus full featured. Nah, jadi di dalam satu modul itu, misalnya di modul CRM, kita tuh banyak fiturnya. Ada reporting, ada juga stage-stage tertentu bisa dimasukin sesuai dengan kebutuhan saudara-saudara sekalian. Nah, terus yang ketiga ada scalable. Nah, maksudnya scalable itu apa sih? Jadi, kalau misalnya pakai Odoo itu kan, yang tadi saya bilang ada modulnya banyak ya. Tapi pakai Odoo itu seperti bermain Lego gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi, kalau misalnya di fase pertama belum butuh modul-modul yang lain, nggak apa-apa. Itu bisa di-add nanti di fase kedua. Misalnya fase pertama butuhnya sales, ya udah jadi CRM, sales, invoicing dulu gitu. Terus di fase kedua butuh purchasing, ya udah nanti di bulan berikutnya baru beli yang modul purchase atau modul warehouse, inventory dan segala macam. Terus yang keempat, kita itu software intuitif, mudah dipakai dan mudah dipelajari juga. Jadi untuk training itu mudah sekali untuk mengajari pengguna-pengguna yang baru, yang masih awam gitu, itu sangat mudah dipelajari. Oke, terus next slide. Oke. Nah, yang sempat saya tekanin tadi, bahwa software kita itu terintegrasi. Kalau yang saudara-saudara sekalian lihat itu di screen, bahwa kebanyakan company sekarang itu punya banyak software untuk melaksanakan beberapa aktivitasnya ya. Misalnya untuk meeting di Google, terus untuk chatting ada di Slack, terus kemudian untuk CRM ada Salesforce, segala macam. Terus misalnya di Indonesia mungkin accounting pakainya Accurate gitu ya. Nah, terus kemudian Odoo ini datang dengan satu solusi all-in-one gitu. Jadi nggak perlu pindah-pindah software lagi, karena itu kan memakan banyak waktu ya, bolak-balik komunikasi dengan software lain, terus harus pindah-pindah tab. Nah, Odoo itu udah terintegrasi semuanya, jadi seamless, nggak perlu pindah-pindah software, semuanya udah ada di dalam Odoo. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang bahwa kita itu banyak modulnya. Nah, ini beberapa contoh ya. Misalnya untuk operation itu ada manufacturing, inventory, purchase. Terus untuk let's say service, jasa, itu ada timesheet, ada project, ada help desk. Terus untuk mungkin department sales itu ada sales, ada POS, ada CRM. Untuk marketing sendiri ada email marketing, marketing automation, social marketing. Terus untuk accounting ya, misalnya ke bagian keuangan itu kita ada invoicing, accounting, expenses. Dan untuk HR sendiri kita ada referral, recruitment, time off, sama employees. Terus yang terakhir, mungkin sekarang lagi zaman pandemi ya, orang-orang mulai nih jualan online. Nah, kita ada juga modul untuk e-commerce, terus untuk website builder, e-learning, sama events. Jadi, kita cover semuanya lah ya. Terus kayak yang sempat saya bilang tadi sebelumnya bahwa ini scalable, jadi yang dibutuhkan saja yang di-purchase gitu, nggak perlu semuanya. Oke, nah ini yang tadi yang saya bilang, bahwa mungkin sekarang butuhnya sales, ya udah kita belinya sales dulu kali ya. Misalnya ada CRM, ada POS, ada sales modul juga.
Terus kemudian nanti mau di-upgrade nih, 3 bulan kemudian mau tambahin operation atau human resource. Itu gampang banget, bisa di-install aja, bisa ditambahin subscription-nya. Dan ya, it's very easy. So far ada pertanyaan mungkin dari saudara-saudara sekalian? Ya, silakan kepada Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Pak Denny. Oh ya, tadi saya baca di chat Pak. Katanya ada pertanyaan. Kalau dari Andika, kalau diintegrasikan dengan sistem keamanan, apakah bisa seperti alarm, CCTV, dan sebagainya? Lalu untuk keamanan di Odoo-nya itu bagaimana? Oke, jadi untuk disambungkan ke perangkat lain itu kita ada namanya IoT box. Jadi emang itu udah yang kita pikirkan juga, karena kan sekarang udah zaman teknologi ya. Jadi integrasi ke perangkat-perangkat seperti CCTV atau mungkin ke barcode scanner itu udah possible banget di sini. Dan mungkin sekarang keamanan kita udah ada sertifikasinya, itu bisa dicek di odoo.com/private-security. Dan untuk backup sendiri kita juga udah backup di beberapa teritori ya. Untuk Asia sendiri kita ada di Singapura, Taiwan, dan di Asia di Hong Kong. Gitu. Jadi kalau misalnya satu server down itu udah no worries, kita ada backup plan lagi gitu. So far apakah menjawab, Bu? Ya, gimana Pak Andika? Apakah jawaban dari Pak Denny sudah menjawab? Ini saya coba share juga ya di chat box untuk Terima kasih banyak. ngecek tentang security kita. Oke. Jika tidak ada yang tanyakan, mungkin saya lanjutin dulu kali ya, Bu, biar Iya, silakan Pak. mempersingkat waktu juga. Oke. Nah, terus apa sih yang membuat kita beda selain yang tadi, yang 4 keunikan kita? Nah, ini kan kita ada grafik ya. Jadi grafik yang ke atas itu business scope, yang ke samping itu user friendly. Jadi kalau kita misalnya lihat nih, QuickBooks itu salah satu accounting software, mungkin kalau di Indonesia Accurate seperti itu ya, atau Journal ID segala macam. Nah, mereka user friendly iya, tapi business scope-nya tidak mengcover semua, hanya accounting gitu. Terus kalau misalnya kita lihat di bagian atas nih, di kotak kiri bagian atas, itu ada SAP, Oracle, sama Microsoft Dynamics. Kalau bisa dilihat itu memang business scope-nya dia lengkap, tapi mereka nggak user friendly gitu. Jadi susah dipakai. Dan susah untuk trainingnya mungkin susah dimengerti untuk yang orang-orang awam. Dan kalau misalnya kita lihat positioning Odoo, itu ada di kotak kanan bagian atas ya. Jadi maksudnya kita business scope-nya mencangkup semuanya, dari sales, purchase, HR, dan lain-lain, dan websites, dan kita juga user friendly. Jadi ini yang mau dikatakan di grafik tersebut gitu. Oke. Dan ini beberapa mungkin flashback tentang Odoo sebelumnya. Jadi ini kita mulai di Belgia ya, dengan mungkin kurang lebih less than 20 orang gitu. Tapi sekarang kita udah punya 1.200 lebih karyawan di seluruh negara, di 11 office. Oke, jadi as I mentioned earlier tadi, kita ada 1.200 plus karyawan di 11 kantor. Terus secara growth juga kita 67% per tahun. Dan sekarang kita punya 7 juta users di seluruh dunia, gitu, di 175 negara lebih. Dan untuk apps-nya sendiri ini 26.000. Maksudnya apps itu apa sih? Jadi kan kita punya core apps. Core apps itu yang ada di dalam database yang bisa di subscribe dan digunakan gitu. Dan sisanya ini yang banyak ini tuh apps-apps dari yang dibikin oleh partner. Jadi partner itu bisa berjualan di marketplace. Mungkin semacam App Store mungkin ya kalau di Apple atau enggak Google Play. Nah, kita juga punya yang namanya marketplace untuk menjual software-software atau aplikasi, mungkin integrator antara software lain dengan Odoo gitu. Jadi mereka bisa berjualan di marketplace ini. Oke, jadi ini yang sempat saya bilang bahwa kantor kita sekarang ada 11. Bisa dilihat mungkin di Belgia itu ada 4, terus di Dubai 1, di India 1, dan di Amerika mungkin ada 3, 1 di Meksiko. Tapi untuk Asia Pasifik,
Indonesia juga termasuk itu kita kantornya pusatnya di Hong Kong. Jadi segala macam support yang disampaikan itu masuknya ke Hong Kong. Nah, kita juga bekerja nih sama beberapa partner di Asia Pasifik, salah satunya Jidoka gitu. Jadi Jidoka juga yang akan membantu mengimplementasi Odoo untuk customer-customer di Indonesia. Mungkin customer-nya butuh development, seperti yang tadi Pak Sunen dijelaskan ya, dia melakukan integrasi dengan beberapa software gitu. Nah, tadi sebelumnya di awal saya menyebutkan bahwa Odoo itu didesain untuk small medium enterprise. Tapi juga ini ya, beberapa portofolio klien kita, beberapa yang besar, contohnya ada IBM, ada Shell, ada Sodexo juga. Nah, mereka ini mempercayakan Odoo, kenapa sih? Karena yang tadi saya bilang, user-friendly, scalable, sama mudah dipakai. Jadi mereka juga mempercayakan Odoo untuk proses bisnis sehari-harinya. Oke. Tadi saya cerita seputar tentang background Odoo. Sekarang mungkin saya akan menceritakan tentang beberapa cara implementasi yang ada di Odoo. Jadi implementasi di Odoo itu ada dua caranya. Yang pertama dengan partner, official partner, salah satunya Jidoka, dan kemudian dengan Odoo Direct. Odoo Direct itu langsung dengan Odoo sendiri. Perbedaannya adalah kalau dengan partner itu lebih ada local presence ya. Jadi kan jaraknya dekat ya. Misalnya di Indonesia, di Jakarta. Kalau misalnya mau konsultasi, gampang kan, sama-sama di Jakarta. Sedangkan kalau dengan Odoo Direct, harus by phone, nggak bisa ketemu langsung. Jadi mungkin itu salah satu kekurangannya. Nah, terus dengan official partner itu juga bisa menggunakan, implementasinya bisa di cloud atau di on-premise. Terus berikutnya mungkin kalau dengan partner itu untuk project yang lebih intermediate atau advance yang butuh development atau integrasi dengan software-software lain gitu kalau dibutuhkan. Sedangkan kalau Odoo Direct itu lebih yang ke small business yang simple implementasinya dan tidak banyak development gitu. Oke, untuk implementasinya ada pertanyaan cara implementasi ini? Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan di chat. Iya Pak. Sebentar saya bacakan Pak. Boleh. Tadi ada yang bertanya tentang dari Pak Richard, ini on-premise atau bisa di server sendiri Pak, yang mungkin yang security ya? Oke, kalau yang saya jawab kalau ya untuk Pak Richard, kalau on-premise itu betul di server sendiri. Jadi kalau cloud itu kan hostingnya di servernya Odoo, tapi kalau on-premise itu nanti customer harus punya server sendiri. Jadi kalau misalnya si customer udah punya server yang udah di-maintain sejak dulu dan emang mau dipakai, itu bisa digunakan di servernya. Begitu. Kemudian, nah apakah ada firewall yang include? Kalau firewall harusnya sudah ter-include ya, karena kan yang tadi di Odoo Security itu kita juga udah ada certification-nya untuk security-nya, jadi sudah pasti aman dan data-datanya sudah juga aman sih. Jadi kita juga nggak bisa share data-datanya itu sih antar customer. Jadi sudah aman ya Pak ya? Sudah sangat aman. Ini ada pertanyaan dari Pak Farhan. Pak Farhan boleh langsung ditanyakan saja Pak ke Pak Denny. Oke, chat aja. Oke, untuk Pak Farhan, Odoo itu ada codingannya atau enggak? Ya, untuk codingnya ada, kita namanya pakai Python, kalau saya nggak salah ingat. Dan codingnya itu open source. Jadi nanti ketika Bapak udah punya codingnya, nanti bisa akses ke source code-nya gitu untuk melakukan development atau mungkin beberapa customisasi gitu. Dan dari Pak Andika, Pak, perbedaannya dengan Odoo Community dan Enterprise itu apa?
Kemudian Oke. untuk ya kebutuhan integrasi yang sangat solid antara setiap modul, apakah memerlukan riset sedikit lebih besar dibandingkan dengan ERP yang lain? Oke, itu pertanyaannya sangat baik sekali. Untuk perbedaan Odoo Community dengan Odoo Enterprise nanti saya bisa jelaskan mungkin di slide yang berbeda, biar lebih jelas ya. Gitu. Ini mungkin bisa saya lanjutin dulu. Ya silakan Pak. Silakan Oke. dulu. Untuk yang perbedaan Odoo Enterprise dan Community nanti saya simpan dulu pertanyaannya. Oke, jadi ini Quick Start Methodology. Jadi metodologi yang cepat ya. Mungkin ini yang menggunakan dengan Odoo Direct. Jadi ini principles kita yang kita pegang prinsipnya. Jadi yang pertama itu kita mau solusinya as standard as possible. Jadi kalau misalnya mungkin orang-orang yang udah terbiasa dengan proses misalnya A, B, C, D gitu. Mereka kan udah terbiasa dengan proses itu. Jadi mereka nggak sadar kalau misalnya sebenarnya proses itu bisa dipersingkat menjadi A, B, C doang gitu. Terus yang kedua, kita juga pengen mendeliver secepat mungkin. Karena kan kita mau si software ini go live as soon as possible kan. Karena kalau dragging terlalu lama juga akan impact ke efektivitas dan efisiensi perusahaan tersebut gitu. Terus yang ketiga, tentunya dengan solusi yang standard as possible, terus penyampaiannya juga cepat, makanya implementasi ini harusnya affordable, karena tidak memakan waktu yang banyak juga. Oke, ini mungkin referensi aja untuk prosesnya bagaimana sih dari sales. Jadi biasanya dari sales itu akan ada qualification call dulu, terus nanti setelah qualification ada customer validation, nanti baru masuk ke bagian implementation project-nya nih. Jadi untuk project-nya sendiri nanti ada project kick off, terus kemudian ada mungkin ada development atau mungkin data migration, terus kemudian ada testing, ada desain lagi. Kalau misalnya ada yang nggak cocok atau butuh development lagi, jadi bakal muter di phase cycles ini. Terus kemudian kalau misalnya udah oke nih sama customer-nya, itu akan ada di phase validation nih, ada icon jempol. Terus kemudian setelah udah divalidasi oleh customer, akan masuk ke end user training. Jadi setelah implementasi, setelah validasi, kita nggak meninggalkan customer gitu aja. Kan kita udah bikinin software-nya, udah diimplementasi sesuai kebutuhan dia, terus ditinggalin, terus apa gunanya software-nya kan. Jadi akan ada end user training. Jadi end user training ini untuk yang biasa akan menggunakan software ini gitu. Terus kemudian jika udah end user training baru go live. Oke, setelah project ini kelar, ada juga yang namanya support. Jadi kalau misalnya nanti ada bug atau segala macam, itu bisa hubungi kita atau juga bisa submit tiket di website kita. Nah, nanti akan dibantu oleh technical atau functional consultant kita. Jadi, nggak ditinggalin gitu aja setelah implementasinya selesai. Oke, untuk berikutnya ada hosting type. Hosting type-nya itu ada 3 di kita, yang sempat saya bilang sebelumnya, ada Odoo SaaS atau Odoo Cloud. Terus yang kedua ada Odoo SH, yang ketiga ada on-premise atau self-hosted. Oke, jadi mungkin yang di sini yang dilihat perbedaannya adalah kalau Odoo SaaS itu cloud-nya dia free, bisa dipakai servernya, tapi dia tidak bisa menambah aplikasi dari marketplace. Jadi benar-benar standar, features juga standar, nggak bisa ditambah-tambahin features-nya. Terus bisa di-develop tapi hanya sedikit gitu. Benar-benar untuk targetnya sih untuk yang baru mulai mengenal ERP dan mungkin baru juga memulai bisnis ya. Jadi kan mereka tidak perlu customisasi yang banyak. Terus kemudian ada Odoo SH. Nah, Odoo SH ini sebenarnya dia juga sama di cloud juga, servernya di Odoo, tapi bisa pilih sih mau shared atau dedicated. Shared itu berarti servernya di kita, di Odoo. Tapi kalau dedicated itu server sendiri. Nah, kalau di Odoo SH ini kelebihannya dia bisa kustomisasi gitu, bisa develop juga. Jadi kalau misalnya butuh integrasi dengan Tokopedia atau Shopee, nah biasanya kita selalu saranin ke Odoo SH
Karena kalau Odoo SaaS itu terlalu terbatas, tidak bisa di kustomisasi atau diintegrate ke software-software atau mungkin aplikasi lain seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada on-premise atau self-hosted. Dia sama feature-nya sama kayak Odoo SH, mereka bisa di-develop juga, tapi servernya sendiri. Nah, mungkin kalau yang baru mulai mengimplementasi ERP, keberatan nih untuk on-premise. Karena mereka harus punya server sendiri, jadi itu additional cost lagi untuk mereka, seperti itu. Untuk hostingnya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Perbedaan hosting-hostingnya? Oke, dari Pak Naufal ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi untuk Odoo SH sendiri ini dibagi 3 lagi additional investment-nya ya. Jadi ada workers, ada storage, sama yang tadi saya bilang servernya shared atau dedicated, dan yang keempat ada staging environment. Nah, workers ini tuh maksudnya seperti CPU ya. Jadi kalau misalnya kita selalu rekomendasi untuk misalnya 25 users itu at least ada 1 worker supaya dia tuh laggingnya nggak terlalu lama. Jadi lebih cepat digunakan. Terus untuk storage itu $0.2 itu untuk per gigabyte. Jadi let's say kalau 1 gigabyte doang butuhnya ya tambahannya adalah $0.2 atau 20 sen. Terus untuk shared atau dedicated yang tadi saya bilang, jadi kalau shared itu servernya di Odoo. Tapi kalau mau dedicated, mau server sendiri, mereka harus tambah $480. Dan kemudian ada staging environment. Nah, staging environment ini adalah jadi misalnya kita kan punya main database. Terus kalau misalnya partner mau melakukan development, mau testing dulu nih, bisa nggak sih development-nya berhasil atau enggak? Nah, dia bisa menggunakan si staging environment ini supaya tidak merusak main database-nya seperti itu. Oke, mungkin itu untuk jawaban Pak Naufal ya. Oke, untuk Pak Naufal juga untuk self-hosted, support bisa untuk implementasi, itu bisa di kita juga, tapi kalau misalnya ada kendala, misalnya ada bug, itu kita nggak bisa mengecek ke dalam database-nya, karena kan kita nggak punya akses ke database-nya, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan teknikal, itu bisa disubmit juga ke tiket. Tapi dan implementasi juga bisa dilakukan dari Odoo juga. Oke, selanjutnya dari Pak Dirga. Berarti Odoo bisa di-custom sesuai dengan kita. Betul. Jadi sebenarnya untuk customisasi sendiri itu kita bisa bekerja sama dengan partner. Seperti contohnya Jidoka. Jadi sebenarnya tergantung lagi nih ke masing-masing partner apakah mereka sudah pernah mengintegrasi atau mendevelop sesuai keinginan customer-nya gitu. Ya, silakan yang lain. Jika ada pertanyaan. Boleh langsung disampaikan atau bisa melalui kolom chat. Kalau tidak mungkin saya bisa lanjutin dulu. Oh ya, ada lagi satu. Ya, ada satu lagi, Pak. Oke, sebelum saya lanjutin, ini dari Pak Ragaisa. Ya. Untuk Odoo versi 4 ini apa sudah punya local server di Indonesia? Oke, untuk servernya yang tadi saya bilang kita di Asia ini ada 3, jadi ada di Singapura, Taiwan, dan Hong Kong. Jadi untuk di Indonesia sendiri servernya kita nggak ada sih di lokal Indonesia seperti itu. Ada lagi Pak. Apakah Odoo ini merupakan aplikasi berbasis web atau desktop? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk Odoo ini kita web based, jadi bisa diakses melalui internet. Jadi selama terkoneksi dengan internet itu bisa menggunakan Odoo. Bisa juga digunakan di HP. Jadi sangat gampang sih untuk akses data, bisa di mana aja. Apalagi zaman sekarang internet udah jadi segalanya ya. Iya betul Pak. Iya. Oke, saya lanjutin dulu ya mungkin. Oh ini Pak, ada satu lagi Pak. Ya. Oke. Bahasa pemrogramannya ini Python saja. Oke, untuk di Odoo memang yang kita tekanin untuk Python sih.
Jadi emang beberapa partner yang misalnya baru join ya, dia itu jadi belajar hal yang baru. Misalnya kan sebelumnya dia belum belajar Python, jadi setelah dengan join Odoo, mau nggak mau dia harus belajar Python. Jadi ya plus juga sih buat partnernya untuk mengetahui belajar lagi tentang coding-coding Python ini gitu. Mungkin untuk pos ya, Seperti Coach. itu. Lebih itu ada Java-nya. Betul, betul. Oke, saya lanjutin dulu. Oke, untuk pricing kita sangat transparan. Jadi untuk pricingnya sendiri, saudara-saudara bisa visit webpage kita. Ini saya coba share di chat. Jadi bisa diakses di odoo.com/pricing. Nah, ini hanya referensi aja. Jadi ini ceritanya pricing model menggunakan Odoo Cloud, tidak ada kustomisasi segala macam, hanya users dan aplikasi. Jadi harga kita itu dibagi dua ya. Pertama ada users dan aplikasi. Users saya itu mulai harganya $8 flat. Tapi untuk customer-customer yang baru pertama kali mendaftar itu akan mendapatkan diskon sebesar 25%. 20%, sorry. 20%. Dan untuk aplikasinya itu harganya mulai dari $4 sampai $24 per bulan. Which is untuk harga ERP ini udah paling murah dibanding ERP yang lainnya. Dan untuk Odoo Cloud ini sudah termasuk hosting, terus udah termasuk support sama bug fixing, termasuk upgrade juga setahun sekali. Jadi sekarang Odoo itu udah versi 14 dan Oktober ini kita ada launching yang baru yaitu Odoo versi 15. Nah, ini model kedua yaitu ada maintenance. Jadi kalau misalnya mau code-nya mau di-maintain di kita itu ada additional $6 per 100 lines of code. Terus ini pricing model menggunakan Odoo SH. Jadi sama seperti Odoo Cloud ya, ada users, ada aplikasi. Terus yang ketiga ini ada yang namanya hosting di Odoo SH. Jadi ini berbeda-beda, karena kan tadi Odoo SH itu ada komponennya lagi ya, ada workers, ada staging environment, ada juga sama yang storage yang gigabyte itu. Oke, ini sama, cuman ada tambahan maintenance service. Nah, terus kemudian ini ada success packs. Jadi misalnya kalau customer yang butuh dukungan dari Odoo, mereka itu bisa purchase yang namanya success packs. Apa sih success packs itu? Jadi success packs ini mereka mendapatkan satu dedicated functional consultant, sama juga sama technical consultant. Jadi misalnya, let's say mereka purchase 50 jam. 50 jam itu misalnya mereka untuk implementasi dari awal dan juga mungkin gap analysis. Misalnya bisa nggak sih workflow-nya diaplikasikan di Odoo itu bisa dipakai di SuccessFactors ini. Jadi gunanya itu adalah additional support dari Odoo. Jadi bisa langsung ngomong nih sama functional consultant-nya, nggak perlu submit tiket. Dan ini pricing model menggunakan partner. Jadi kan yang tadi saya bilang, untuk implementasinya ada dua tipe ya, ada direct sama menggunakan partner. Nah ini partner. Kalau partner itu ada license. Yang pertama, license itu yang tadi yang ada users, ada aplikasi, itu datangnya dari Odoo. Terus juga hosting. Hostingnya tadi ada 3 ya, ada SaaS, ada SH, ada juga on-premise. Nah, terus kemudian ada implementasi. Nah, implementasi ini biasanya juga harganya tergantung partner nih. Kalau misalnya setelah di-assess, kok butuh development banyak, nah itu juga akan berpengaruh ke harga implementasi oleh partner. Dan kemudian maintenance itu bisa 2, mau di partner ataupun mau di Odoo. Jadi itu total cost menggunakan partner. Tentunya kalau menggunakan partner pasti udah kompleks ya requirement-nya, sehingga dari Odoo juga biasa kita rekomen pakai partner aja daripada pakai Odoo, takutnya terlalu panjang waktunya untuk proses di pre-implementation-nya. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk implementasi? Ya, silakan. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan,
Mungkin langsung dilanjut aja, Kak. Dari Pak Galih, boleh tahu klien terbesarnya perusahaan bidang apa? Halo, Pak Denny? Halo, apakah terdengar? Ya, terdengar, Pak. Oke, iya, sorry tadi ada kendala teknis. Jadi klien terbesarnya yang tadi sempat dilihat ya ada Shell, ada Toyota untuk manufacturing. Terus kalau di Indonesia sendiri yang baru-baru ini ada Bulog BUMN. Terus ada ada Paxel juga. Jadi memang kliennya ini tidak spesifik ya, karena kan Odoo ini tidak spesifik, jadi general. Dan makanya kliennya itu portofolionya beda-beda gitu. Oke, kalau gitu saya lanjutin presentasinya. Jadi ini ada cuplikan video lagi sebelum saya mengakhiri presentasi saya. What does it take to disrupt an industry? What does it take to disrupt the software industry? An industry growing and evolving so quickly. Is it time? Is it money? Is it innovation? Is it a great product? Does it take blunt recklessness or careful consideration? What about having vision, passion, and dedication? What about breaking the rules? It takes all of that. But above all, it takes a vibrant community. A community of dedicated and creative people. A community with unparalleled ingenuity and efficiency. From manufacturing industries to service industries. From field services to accounting firms. From retail to e-commerce. From NGOs to education. From small companies to large corporations. Together, we move mountains. This is what makes Odoo unique. A passionate community. Millions of open source developers, partners, and users working together towards a common goal. Making companies a better place, one app at a time. This is how we improve everyone's work life. This is how we give people the tools to do more in less time. This is how, as a community, we disrupt industries. So it's no surprise that we all gather year after year to discuss our future. Thank you for joining us. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan hari ini terkait tentang Odoo, dan mungkin beberapa juga informasi tentang pricing, implementasi, dan juga metodologinya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa juga email saya ke sini, dku@odoo.com, atau juga ini nomor WhatsApp saya di +852 90 96 2007. Bahkan mungkin nanti jika masih ada pertanyaan tentang Odoo bisa langsung menghubungi Pak Denny. Seperti itu ya Pak? Betul Bu. Silakan jika masih ada pertanyaan. Baik Pak Denny, terima kasih banyak atas nama Jidoka. Iya, sama. Atas waktunya yang sudah itu ya, waktu harusnya buat istirahat.
Alhamdulillah Pak masih bisa. Oke, mungkin waktunya saya kembalikan ke Jidoka. Terima kasih Pak Denny atas pemaparan tentang overview dari sistem Odoo. Menarik sekali, sangat menarik. Apalagi saya yang belum lama ini mengenal Odoo ya. Ternyata Odoo tuh luas banget dan sangat banyak sekali manfaatnya dan bisa dipakai di berbagai bidang. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu installation Odoo CE dan II. Kepada Bapak Aris Prianto, saya silakan. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Pak Aris. Terdengar, Pak. Baik, saya share screen. Oke, di sini pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau meluruskan sedikit ya. Jadi mungkin tadi ada salah informasi. Saya bagian software developer di Jidoka System. Kemudian pada kesempatan malam ini, saya ditugaskan untuk menyampaikan bagaimana cara instalasi Odoo. Kemudian seperti apa sih fitur dari Odoo tersebut. Oke ya. Untuk mempraktikkan itu langsung saja saya sudah menyiapkan VirtualBox. Ini karena kebanyakan mungkin menggunakan Windows, saya akan menggunakan Windows. Nah, yang pertama untuk mendapatkan installer dari Odoo ada dua ya. Silakan dikunjungi odoo.com. Di sana ada link untuk download. Ini cara pertama, jadi langsung ke Odoo. Ini atau di bawah ya, ada download. Nanti akan diminta untuk nanti akan di sini ada link downloadnya. Nah, kita perlu mengisi data seperti ini. Kemudian yang kedua adalah melalui website nightly.odoo.com. Nah, ini nightly file dari Odoo. Jadi kita contohkan untuk versi 14, kita pilih yang ini ya, versi community-nya, kemudian sesuai dengan sistem operasinya. Kemudian kita bisa pilih yang terupdate. Nah, kalau sekarang kan versi 14 ya. Nah, mungkin di Oktober akan ada versi yang 15. Oke. Kemudian kalau ini sudah di-download, untuk mempercepat waktu, saya contohkan di sini saya sudah mempunyai ya. Ada di download. Nah, Odoo setup yang di-download terakhir di Juli kemarin. Nah, cara instalasinya juga cukup mudah. Kalau di Windows tinggal di double klik atau di open. Nanti tinggal next aja. Nah, tadi saya juga udah mencoba karena takutnya gagal, saya coba dulu. Jadi makanya di sini kita tinggal next aja ya. Ini ada welcome, kemudian next, kemudian ini ada agreement. Kita pilih agree. Nah, ketika pertama kali menginstal, biasanya terchecklist dua-duanya, all in one. Artinya kita akan menginstal Odoo dan database-nya, yaitu PostgreSQL. Nah, namun jika kita sebelumnya sudah punya Postgre, ini biasanya tidak terchecklist. Nah, saya contohkan tadi, saya sudah punya instalasinya ya, cuma sudah saya uninstall, jadi menyisakan database-nya. Makanya di sini saya tidak menginstal database. Oke, jadi next aja. Kemudian ini konfigurasi untuk koneksi ke Postgre-nya. Nah, kalau standarnya nanti seperti ini ya. Namun kalau kita sudah mempunyai database, kita tentukan dulu konfigurasi sesuai dengan user yang ada di database tersebut. Nanti rule-nya apa? Sini ada username, ada password-nya. Oke, saya contohkan standar.
Next. Kemudian di mana akan menginstal Odoo tersebut. Saya contohkan di folder program file. Di sini ada Odoo. Kemudian install. Nah, seperti itu ya langkah-langkahnya. Jadi cukup mudah. Ini kita tunggu saja. Sekedar informasi, yang diinstal adalah versi community. Perbedaan antara community dengan enterprise itu di lisensi dan kelengkapan fitur dari add-on-nya. Oke, baik ya. Itu. Kemudian mungkin sambil menunggu kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan. Mungkin dibahas fitur Mas, boleh Mas? Di website-nya Odoo. Sepertinya tadi udah dibahas ya. Nanti demonya aja kalau sudah terinstall. Nah, tadi mungkin ada pertanyaan, apa sih perbedaan antara enterprise dengan community ya? Nah, di sini ada di website resminya, ada compile edition. Contohnya di versi 14, perbandingannya seperti ini. Jadi ada beberapa yang tidak tersedia di versi komunitas. Ada pertanyaan dari Pak Rizal ya. Sistem DB-nya hanya support PostgreSQL saja ya? Iya, benar. Jadi untuk saat ini hanya Postgre. Kemudian ada pertanyaan dari Sarah. Update dari Odoo versi 13 ke 14 ini jika berkenan apa saja yang diupdate ya? Yang diupdate ini secara development ya tanyanya. Kalau secara development beberapa poin sedikit sih berubah. Yang banyak mungkin di point of sales, ada framework JavaScript yang baru yang IWL ya. Kalau yang lainnya perubahannya nggak terlalu banyak secara developmentnya. Kalau secara fitur banyak perubahannya di builder website dan lain-lain. Oke, dari Pak Andika, saya sudah coba install tapi error ketika running. Nah, kalau error bisa dicek di log Odoo-nya kalau misalnya sudah terinstall ya. Atau kemungkinan database-nya tidak terinstall. Nah, nanti ada mungkin database-nya bisa diinstal tersendiri, baru nanti dikonfigurasi ke Odoo-nya. Jadi macam-macam cara install Odoo-nya. Jika ada kendala bisa di search di Google ya. Ada beberapa komunitas yang sudah membahas itu. Aris, ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Oke. Odoo itu banyak fiturnya, apakah nanti setelah install akan membebani perangkat? Ya, perangkat di sini mungkin maksudnya server ya. Kalau membebani nggak terlalu membebani. Sebenarnya yang menjadi beban itu biasanya adalah akses terhadap sistem tersebut atau beban data terhadap sistem tersebut. Contohnya kalau misal modul semua fitur community diinstal itu nggak terlalu pengaruh terhadap performa. Yang berpengaruh itu biasanya karena aksesnya yang terlalu banyak user, sehingga server harus dinaikkan secara resource-nya. Tadi udah disinggung ya tentang worker. Satu worker itu bisa menangani 6 konkuren user.
Konkuren itu maksudnya secara bersamaan. Nah, kalau prosesor server, satu core-nya itu bisa 2 worker, kalau saya tidak salah hitungnya. Ada tutorialnya kah? Oke. Kemungkinan terbesar kalau misal di Windows adalah database-nya tidak terinstall. Nah, nanti ada mungkin diinstal aja database-nya secara terpisah. Nah, untuk mendownload Postgre, tinggal di search, kemudian Windows Installer misalnya ya. Nah, di sini kita pilih yang download installer. Udo 14 itu bisa menggunakan versi 12 untuk database-nya ya. Tinggal download sesuai dengan versi Windows-nya. Nah, berarti 64 bit. Itu kemungkinan pertama, karena yang paling sering biasanya karena database-nya tidak terinstall di Windows. Sebenarnya ada cara untuk biar terinstall. Kita mengedit registrinya. Nah, cuma mungkin terlalu advance. Itu ya. Yang jelas perlu dicek dulu errornya. Oke, ini udah komplit. Saya next. Kemudian di sini ada pilihan start udo. Tinggal finish, nanti udonya akan berjalan. Nah, karena ini di virtual mungkin terlalu berat ya. Saya akan akses dari luar aja. Saya cek IP-nya dulu. Oke, berarti aksesnya 192.168.0143. Nah, ini ya. Jadi ketika sudah terinstall, maka kita akan diarahkan untuk membuat database baru. Jadi setelah terinstall, database-nya itu belum terbuat. Nah, nanti yang membuat database itu sistem udo. Kita tinggal setup aja di sini. Yang pertama, master password. Master password ini password master yang kita gunakan untuk memanipulasi atau memanage database, menambahkan database, karena udo itu bisa multi database. Jadi satu server bisa multi database. Atau backup database, menduplikat database itu membutuhkan master password. Nah, ini bisa diisi aja. Kalau pertama kali biasanya akan di-generate secara random. Kemudian nama database yang akan dibuat, email, kemudian password, kemudian nomor HP, ini enggak harus ya. Kemudian lokalisasi, kalau misalnya kita langsung set ke negara lokalnya mau di mana. Nah, dengan set ini biasanya sistem udo itu sudah menyiapkan lokalnya. Jadi misalnya kalau kita install accounting, maka langsung di set accounting Indonesia. Oke, kemudian demo data, kalau kita checklist, maka kita akan langsung menginstal juga data-data demonya. Jadi sudah ada contoh-contohnya. Oke, ini saya checklist saja. Kemudian create database. Nah, ini akan memakan waktu berapa saat, karena udo akan create database di Postgre. Kita tunggu sebentar. Ada pertanyaan dari Pak Farhan, cara cek IP gimana? Nah, ini dasar ya. Kalau di Windows pakai ipconfig, kalau di Linux atau di Mac pakai ifconfig. Tergantung versi ya. Nah, ini ada IP-nya. Kalau di Windows menggunakan ipconfig. Oke, pertama kali setelah database tercreate, maka kita akan diarahkan ke pemilihan modul yang akan diinstal. Nah, di sini secara default tidak ada apps yang terinstall. Nah, di versi community ada beberapa modul yang siap dipakai, misalnya sales, invoicing gitu ya.
Nah, juga ada link untuk ke enterprise, contohnya MRAP 2, accounting ini dan enterprise. Jadi ketika diklik dia akan menuju ke website Odoo untuk subscription. Oke, saya contohkan, saya akan menginstal modul sales. Jadi instalasinya cukup sederhana, tinggal diklik install. Nanti dia akan membuat atau membuild tabel yang dibutuhkan di modul sales tersebut. Kita tunggu. Kemudian kalau modul sales ini dia dependensi terhadap modul lain, contohnya invoicing, maka modul invoicing tersebut pun akan ikut terinstall. Karena untuk menggunakan modul sales yang B2B ini, kita membutuhkan aplikasi invoicing. Sebenarnya beberapa fitur di Odoo itu sangat banyak ya. Mungkin nggak cukup kalau dijelaskan di sesi webinar ini. Mungkin saya hanya mencontohkan beberapa modul. Ada pertanyaan dari Pak Rizal. Ini posisi di lokal, apakah untuk install tetap perlu koneksi? Nah, kalau kita sudah punya installernya, tidak perlu koneksi internet. Tapi kalau kalau kita belum punya installernya, kita perlu connect internet. Mungkin perlu tahu ya, Odoo itu ada beberapa cara instalasi. Masuk ke Odoo documentation. Nah, kemudian ada penginstalan. Di sini ada beberapa cara. Nah, ini yang online, artinya yang enterprise. Nah, kalau ini yang community, yang menggunakan package. Nah, kita contohkan yang tadi menggunakan package cuma di Windows. Nanti kalau kita buka, kita diarahkan untuk mendownload dari Nightly server atau download base di Odoo. Kemudian kita bisa menginstal menggunakan source code, artinya kita install satu-satu, di situ clone source code-nya, kemudian di runningkan Odoo-nya. Nah, kemudian kalau di sistem yang misalnya Docker, ini juga bisa, kita tinggal mengikuti tutorial Docker-nya. Jadi banyak cara. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah selesai ya. Nah, ketika sudah diinstal, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini versi community, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, modul sales, dia dependensinya ke discuss, kemudian invoicing. Makanya di sini ada dua modul yang otomatis terinstall juga. Kemudian saya install misalnya website ya. Karena ini mungkin mau jualan online, jadi kita website install. Nah, ketika menginstal modul website, ada beberapa tema yang bisa kita pakai. Jadi ini kayak tema di WordPress atau di Elementor itu ya. Tinggal kita pilih. Misalnya saya pakai yang ini. Nah, ini mulai di versi 14, buildernya lebih interaktif, lebih baru. Jadi fitur-fiturnya nggak kalah kayak CMS seperti WordPress, tapi fiturnya full ERP. Nah, nanti tinggal kita drag and drop untuk menambahkan elemen-elemen yang kita butuhkan. Misalnya saya menambahkan banner gitu ya. Nah, ini edit langsung. Kemudian ini bisa diganti linknya, warnanya, dan lain-lain. Jadi cukup sederhana cara editingnya. Nah, ini fiturnya cukup menarik. Oke, tinggal simpan, nanti otomatis berubah. Kemudian saya juga akan menginstal e-commerce. Karena kan contohnya biar terintegrasi antara sales di website,
ke ERP, kemudian sampai ke accounting gitu, kalau perlu ke accounting. Add fitur nanti akan diarahkan ke apps Odoo. Nah, di sini semua yang kategorinya website. Contohnya adalah ada e-commerce, ada blogs, ya, ada online shop, ada kontak form, kemudian e-learning dan lain-lain. Jadi banyak banget fitur yang bisa diintegrasikan dengan Odoo ini. Saya contohkan yang e-commerce. Kita install. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Mungkin tidak semua fitur saya jelaskan ya, hanya cara instalasinya sama beberapa modul. Saya akan contohkan penjualan menggunakan P2P, yaitu menggunakan modul sales sama e-commerce. Kemudian kalau kita mau maintain stok-stok yang barang-barang yang kita jual, kita perlu menginstal juga inventory-nya. Ini datanya ada karena tadi saya menginstal demonya. Jadi data-datanya udah ada. Oke, saya tambahkan inventory. Ada pertanyaan dari Pak Farhan, Pak, kalau Odoo bisa bikin portofolio enggak ya? Tentu saja bisa. Kalau portofolio kan hanya halaman untuk informasi portfolio kita ya. Nah, lebih dari itu bisa, seperti misalnya integrasi dengan CRM dan lain-lain. Oke, ini sudah ya, tinggal kita konfigurasi. Jadi modul yang kita install itu bisa dikonfigurasi nanti. Misalnya bagaimana kita mau mengatur layout dokumen bisnis kita, kemudian nanti menggunakan email eksternal atau enggak, customer boleh sign up atau tidak, kemudian boleh reset password atau tidak, dan lain-lain. Ini banyak banget ya. Saya contohkan, saya konfigurasi untuk website. Kemudian ada waitlist-nya, ada comparison tool, ada digital content, kemudian price list, boleh diskon, boleh promo. Nah ini banyak banget ya fiturnya. Silakan nanti di-explore sendiri. Mungkin seperti itu. Saya simpan. Kemudian kita demokan bagaimana sih integrasi antara website dengan modul sales. Oke, sudah ya. Yang pertama kita perlu melihat list produk kita. Nah, list produk itu ada di inventory produk. Nah, ini banyak banget. Contohnya ada ini corner desk. Kita tahu di sini ada informasi on hand-nya, forecast, product move, history pergerakan barang, berapa terjual, berapa reordering rule-nya, dan lain-lain. Nah, ini intinya banyak banget konfigurasi yang bisa dilakukan. Termasuk nanti di website e-commerce-nya, dia kategorinya apa, kemudian availability-nya gimana. Jadi, boleh jual ketika apa. Kemudian alternatif produknya apa, aksesoris produknya apa. Ini contoh. Kemudian kalau ada tambahan gambar, kita bisa upload di sini. Jadi gambarnya nanti boleh banyak. Oke ya, mungkin seperti itu. Kita coba lihat tampilan di e-commerce-nya. Ini saya copy. Kita ke website. Jadi tampilan di e-commerce-nya, nanti halaman produknya akan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan informasi, tinggal diedit. Misalnya di sini ada keterangan meja komputer. Kemudian kalau mau ada tambahan misalnya kolom gitu ya, tambahkan di sini. Ini bisa diedit. Atau ini bisa dicari dari Unsplash ya. Tinggal bagaimana kita mengeditnya. Oke. Mungkin ini terlalu banyak.
Saya hapus dulu. Saya tambahkan yang gambar sama teks saja. Oke. Sudah ya? Kalau sudah simpan. Nah, nanti ketika ada yang mengunjungi, contoh kita pakai private window. Nah, tampilannya seperti ini, website kita. Kemudian kalau ke toko online seperti ini. Nah, misalnya tadi apa? Ini ya. Dipilih, kemudian add to cart. Ini seperti toko online biasa, ada promotion code juga. Kemudian kita coba check out, isi data ya. Kemudian nomor telepon, ini bisa di custom juga. Jadi hampir semua bagian di Odoo itu bisa di custom. Oke, kemudian next. Kemudian pilih pembayaran. Nah, ini akan ada banyak metode pembayaran, nanti pay now. Oke, kalau sudah, maka datanya akan masuk ke backend. Ini kan secara itu ya, secara tamunya, secara usernya. Nah, nanti sudah langsung kelihatan. Kita lihat di ERP-nya. Nah, sebenarnya datanya akan masuk ke sales. Tapi karena sales person-nya itu dari website, kita bisa lihat dari website juga. Berapa yang terorder, ya contohnya. Terus mana yang belum dibayar. Nah, tadi kan contohnya ini ya. Ini jadi sales order sebenarnya. Kita bisa print quotation-nya, ngirim email, confirm, dan lain-lain. Nah, ini kalau di-confirm, nanti dia akan ada delivery atau surat jalannya, pembuatan surat jalan. Nah, bagian gudang nanti akan mengetahui langsung. Di sini ada berapa delivery order. Kita cek. Nah, ini ada yang customer-nya Aris, nomor sekian gitu. Nah, dia harus dikirim hari ini atas dasar dari SO sekian. Ketika dikirim, ini tinggal divalidate, nanti bisa print surat jalan. Nah, begitu seterusnya sampai flow invoicing. Jadi semuanya terintegrasi. Oke, mungkin seperti itu ya demonya. Sederhana aja, karena kan kalau terlalu banyak nanti takutnya nggak kesampaian apa tujuannya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Dari Pak Rizal. Pembayaran bisa terintegrasi dengan API, multi channel pembayaran lainnya, Pak? Bisa. Jadi banyak beberapa metode pembayaran bisa kita integrasikan. Salah satunya kita pernah integrasi dengan FinPay. Ini metode pembayaran juga, payment gateway. Kemudian dengan Mitran. Nah, ini ya. Jadi bisa diintegrasikan. Nah, enaknya di Odoo itu, dia sangat fleksibel dan integrated. Bisa diintegrasikan dengan beberapa sistem di luar. Karena Odoo di situ sudah disupport ini ya. Kalau secara development sudah tersedia external API, artinya Odoo itu bisa diintegrasikan dengan beberapa software. Nggak perlu custom di API-nya, tapi kalaupun custom juga nggak masalah. Misalnya kita mau porting ke Android gitu ya, porting ke iOS, kemudian integrasikan dengan eksternal sistem gitu, bisa. Oke, selanjutnya silakan. Dari Pak Farhan, Pak kalau mau ngoding di Odoo gimana? Kayaknya saya nggak bisa mempraktekkan sekarang ya, takutnya ini.
Jadi caranya yang tadi ya, kita kunjungi Odoo documentation. Di sini ada developer documentation, ada user documentation. Nah, kalau kita selaku developer ngikuti panduan ini. Tapi biasanya ngikuti panduan ini kurang menarik atau kurang mudah dipahami. Nah, biasanya ada training atau event pelatihan gitu. Termasuk salah satunya Sidoka juga menyediakan training seperti itu. Nah, ini bisa ngikutin yang ini ya kalau mau belajar sendiri. Intinya kalau kita lihat mungkin lihat source code dulu ya. Odoo source code-nya ada di GitHub secara community ya. Nah, kita mungkin bisa lihat bahasa yang digunakan di sebelah sini. Hampir 50-50 untuk JavaScript sama Python. Nah, untuk development, kita lebih diarahkan untuk ke Python. Karena JavaScript-nya itu biasanya untuk tingkat advance. Hanya untuk modul-modul tertentu yang membutuhkan JavaScript. Yang lainnya biasanya full Python. Oke, ini source code-nya. Nah, untuk development-nya banyak tutorial ya. Silakan nanti dicoba pelajari. Oke, silakan selanjutnya. Dari Pak Rizal. Maaf, tanya lagi Pak. Untuk upload file di hosting baik share atau misalnya menggunakan cPanel, apakah bisa? Tinggal drag file seperti itu. Nah, ini bedanya. Odoo itu sistem ERP, bukan seperti website WordPress atau yang lainnya. Jadi tidak bisa di share hosting. Kita mengharuskan server sendiri. Bisa dari lokal Indonesia yang penyedia VPS atau dari luar seperti AWS, Google Cloud gitu ya. Nah, makanya untuk cost server biasanya agak lumayan tinggi dibandingkan dengan website biasa. Karena ya emang itu fitur dari Odoo kan benar-benar ERP, yaitu kita hampir semua lini di perusahaan sudah disediakan di sini, tinggal dipakai dan implementasikan. Oke, begitu ya. Jadi tidak bisa di share hosting. Harus menggunakan VPS. Iya, benar. Nah, kalau lingkupnya internal kan nggak perlu VPS, cukup pakai komputer, tinggal nanti di share. Contoh yang saya contohkan kan di komputer. Nah, ini nggak harus spek tinggi, yang penting mencukupi untuk proses Odoo-nya. Oke, ada lagi? Oke, mungkin seperti itu ya. Ini sudah jam 9. Semoga apa yang disampaikan tadi sedikit ada manfaatnya. Silakan dicoba saja. Sebentar, ini ada pertanyaan. Dari Pak Andika Saputra, nomor 1, untuk kekurangan dari sistem Odoo ERP ini sendiri apa aja dan bagaimana solusi penyelesaiannya? Mungkin dari sisi optimasi SEO, tax mungkin. Yang poin pertama, kekurangannya sih yang pertama cost ya, yang tadi disampaikan. Kita nggak bisa pasang Odoo ini di share hosting. Share hosting kan relatif murah ya. Harus di VPS, itu relatif agak mahal. Itu yang pertama. Kemudian kekurangannya mungkin kalau dari SEO sih nggak bisa dibilang kurang. Karena di versi yang lebih tinggi itu sudah dioptimasi. Jadi bahkan di Odoo itu sudah menyediakan tool untuk optimasi. Kita perlu menggunakan tool lagi. Di bagian website contohnya index, kita ada option optimize SEO-nya. Nah, kita bisa memasang keyword di sini ya. Kemudian kita bisa menyesuaikan untuk tampilan di pencarian seperti apa. Kemudian ada tracking link juga. Jadi banyak ya toolnya. Nomor 2, untuk kebutuhan integrasi yang sangat solid antara setiap modul, apakah memerlukan resource kode yang lebih besar dibandingkan dengan sistem ERP yang lain, lebih besar dibandingkan dengan sistem ERP yang lain. Saya tidak bisa membandingkan
besar atau enggaknya. Tapi yang jelas di sini poinnya adalah Odoo itu sangat fleksibel, bahkan sangat mudah diintegrasikan. Kita sudah, untuk pribadi saya sendiri sudah mencoba beberapa ERP, baik yang lokal maupun yang luar ya. Salah satunya Odoo yang paling mudah di custom. Kemudian Pak, kalau Odoo bisa dipakai domain lain enggak? Bisa. Contohnya itu, misalnya jidoka system.co.id gitu. Nah, ini Odoo juga. Banyak dari klien kita yang menggunakan yang digunakan sebagai website. Kayak untuk requirement misal install ini harus install itu juga di mana ya Pak? Untuk requirement. Oh, untuk dependensi itu sebenarnya tidak perlu menginstal satu-satu ya. Di Odoo itu cara instalasinya sudah cukup jelas. Nah, di sini ada perintah untuk contohnya dengan source install ya. Nah, di sini ada cara mengambil dependensinya. Jadi ada requirement.txt-nya. Ini contoh-contohnya. Contohnya untuk Python, pip install min-r requirement.txt. Nah, nanti dibaca aja ya untuk cara instalasinya. Kemudian, oke, sepertinya udah user friendly. Ya, kalau menurut saya lebih user friendly daripada yang lainnya. Secara pribadi, oke ya. Oke, mungkin cukup. Terima kasih yang sudah menyampaikan pertanyaan. Semoga jawaban saya cukup membantu. Apabila ada yang kurang, nanti silakan disampaikan ke moderator atau host. Nanti mungkin akan dibahas di grup, karena setahu saya ada grupnya ya. Oke, karena saya hanya di bagian development, jadi saya hanya menyampaikan yang scope tadi, yaitu dari instalasi sampai fitur contohnya seperti apa gitu. Oke, kemudian summary tentang Odoo. Oh, ini kayaknya bukan saya nih yang nyampein. Intinya Odoo itu bisa digunakan untuk kepentingan macam-macam dari kita. Bahkan sebenarnya kita bisa membuat aplikasi tanpa menginstal modul Odoo. Jangan bingung ya, sebenarnya kita bisa menggunakan Odoo sebagai framework-nya aja. Odoo as framework gitu. Kenapa menggunakan framework Odoo? Karena di situ kita cukup sederhana untuk membuat, contohnya modul CRUD, CRUD gitu ya. Untuk membuat CRUD itu kita nggak usah mikirin bagaimana buat tabel, bagaimana buat tampilan listnya dan lain-lain, itu udah otomatis semua. Jadi kita cukup membuat modelnya, view-nya, kemudian akses security-nya sudah, nanti bisa digunakan. Kemudian kalau mau di porting pun itu bisa di porting ke Android, ke telepon lain dan lain-lain. Oke, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke host atau moderator. Silakan. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Aris atas pemaparannya installation Odoo CE dan fitur-fitur apa aja sih yang ada di Odoo tersebut. Mungkin bagi teman-teman ya yang mau belajar ngoding nih untuk kedepannya, nanti bisa join di training yang kita sediakan. Di Jidoka ini ada beberapa training yang kita sediakan, nanti bisa langsung menghubungi marketing kita. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan terakhir, yaitu apa yang bisa dilakukan Jidoka dan Odoo. Itu akan disampaikan oleh Pak Sunendi. Silakan Pak untuk memaparkan kembali apa yang bisa dilakukan Jidoka dan Odoo. Ya, baik, terima Pak. kasih Bu Ai. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, Jidoka atau kami konsen di edukasi dan pendampingan, development dan sinkronisasi. Untuk edukasi dan pendampingannya, kita ada sebentar.
Ada pelatihan untuk Odoo Basic, terus ada pelatihan juga untuk Odoo Advanced, dan tadi Odoo in-house dan Odoo based on project gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau implementasi Odoo, pendampingannya bisa dari kita, dari Jidoka, atau langsung dengan Jidokanya langsung gitu. Jadi yang melakukan customisasi dan implementasi itu bisa diserahkan ke Jidoka. Itu adanya di apa namanya, di development ya. Hampir 80% sistem Odoo enterprise itu tidak perlu dilakukan customisasi, tapi untuk yang community itu sangat perlu melakukan customisasi. Jadi kebanyakan sih yang community ya, yang melakukan banyak customisasi. Nah, untuk yang enterprise-nya biasanya ada, tapi itu skupnya udah bisnisnya mungkin skup bisnisnya lebih tinggi gitu. Terus yang ketiga, Odoo telah kami tes ya, maupun kami implementasikan baik dengan mobile apps seperti yang kami implementasikan untuk HRIS. Jadi ada 1000 security lebih, yang mana di situ ada absensinya, terus ada laporan-laporan hariannya dari mobile apps tersebut, terus ada juga pengajuan cuti, informasi informasi kerjanya gitu, sampai dengan slip gaji ada di mobile apps tersebut. Itu kita backendnya menggunakan Odoo. Terus payment gateway seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aris, di Jidoka sudah pernah mengintegrasikan dengan PinPay Money dan Mitrans ya, untuk untuk melakukan otomatisasi di pembayaran online terutama. Terus kita juga pernah sinkronisasikan dengan Raja Ongkir dan sensor IoT, seperti misalkan sebenarnya kita bisa sinkronkan dengan PLC seperti itu, ataupun sensor gerak yang mana di situ misalkan output produksi yang kita detect dari sensor gerak tersebut, itu bisa dilakukan. Dan Jidoka sendiri sudah pernah mencobanya dengan sensor suhu kalau nggak salah. Dulu tuh di awal-awal kita coba testing ya, waktu masih Odoo 10, kita testing sensor, koneksikan dengan sensor suhu. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang masih penasaran untuk gimana caranya melakukan customisasi ataupun melakukan pengkodingan ya, jadi untuk menjadi development Odoo di Jidoka ada ada fasilitas ataupun ada pelatihan premium yang bisa dimanfaatkan. Nah, untuk pelatihan premium sendiri di website Jidoka juga ada dipublish, di Shopee juga ada, di Tokopedia juga ada. Jadi teman-teman bisa menggunakan fasilitas Shopee mungkin yang punya Shopee Pay di sana bisa menggunakan Shopee. Di Tokopedia juga ada, jadi bisa menggunakan Tokopedia untuk belanja ataupun mengikuti pelatihan di Jidoka. Selain dari itu bisa langsung juga ke websitenya jidokasystem.co.id yang tadi Mas Aris sampaikan ya. Seperti itu. Untuk Jidoka sendiri memang teman-teman tinggal baca-baca ya di websitenya, yang sudah kami buat mulai dari sebentar.
Di sini di websitenya Jidoka, tentunya untuk apa namanya, untuk mensupport ataupun menjadi solusi untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di manufacturing, kita bisa membuatkan ikan ban sistem dengan barcode system dan dapat diintegrasikan dengan perangkat lain untuk menghitung output produksi ya, sehingga tercipta otomatisasi di perusahaan yang dipimpin gitu. Terus ada HRIS yang tadi kita sudah bahas. Terus ada laundry. Laundry ini salah satu perusahaan laundry untuk melayani hotel. Waktu itu kita mau integrasikan dengan RFID. Terus ada travel, IO ya. IO kita untuk yang Odoo itu digunakan oleh 2 perusahaan konsultan HRD di Tangerang sama di Bekasi. Terus ada restoran dan catering, retail dan distribusi, dan sekolahan dan kursus ya. Untuk sekolahan itu untuk pondok pesantren, terus untuk sekolahan yang biasanya di luar negeri ya, di luar sekolahan negeri maksudnya. Terus ada kursusan ini digunakan juga oleh kursusan bahasa Jepang yang ada di Karawang. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi kita sebenarnya dengan Odoo bisa melakukan apapun ya untuk menuju ke industri 4.0 gitu. Jadi perlahan kita akan coba perkenalkan Odoo dan digitalisasinya sehingga daya saing di Indonesia, manufacturing ataupun pembisnis di Indonesia akan lebih memiliki daya saing gitu. Mungkin seperti itu, THI. Silahkan dilanjut kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Sunendi. Dari pemaparan tadi mungkin Bapak atau Ibu-Ibu ada pertanyaan. Silakan, boleh langsung. Oke, nanti training coding mungkin dicatat sama Teh Mela. Untuk yang registrasi hari ini kita kasih voucher diskon juga, tolong di screenshot Teh. Dapat voucher ini ya Pak? Iya, baik. Diskon. Iya, baik Pak Nendi. Tadi ada dari Pak Andika ya. Pak Andika nanti minta nomor telepon atau langsung japri ke nomor WhatsApp-nya Teh Mela, boleh? Baik, saya tulis di chat juga ya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Sama yang itu, yang dapat sertifikat itu disesuaikan dengan yang hadir terakhir. Ini ada 27 anggota, ada 27 peserta. Terus mohon diverifikasi ya Teh. Karena kalau nggak salah di yang daftarnya 45 lebih. Ada tambahan lagi, Pak Sunendi? Sudah, Teh. Tinggal konfirmasi Teh Mela. Iya, untuk absensi sudah saya catat, Pak. Baik. Yang sebanyak 27 partisipan. Baik. Ada yang nanya, Teh? Ada di grup WA tidak ya? Ada. Iya, ada selaku admin ya. Untuk menkonfirm ulang, silakan chat saja nomor saya. Bisa japri juga. Ya, terima kasih. Baik, jika sudah tidak ada lagi pembahasan,
waktu juga sudah menunjukkan pukul 21:17. Saya cukupkan saja untuk webinar kali ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua mempunyai gambaran seperti apa IRP Odo tersebut. Jika nanti masih ada pertanyaan, bisa dilontarkan ke grup ya, atau bisa nanti jika ingin lebih mendetail lagi bisa dikirimkan kepadanya. Vouchernya Japri, itu yang nanyain tuh. Vouchernya di Japri aja ya Teh. Oke, silakan Teh, dilanjutkan. Ya. Saya cukupkan untuk webinar malam hari ini. Semoga mendapatkan manfaat dari ilmu yang sudah disampaikan dari pemateri-pemateri kita malam ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di event selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.